Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara terkait pelaku bullying. Perkenalkan, nama saya Rantina Jonintias. Azalada Putragong. Saya Rusnal Faruk. Di sini kita akan melakukan wawancara untuk pelaku bullying. Ya udah, sebelumnya dengan Mbak siapa? Umurnya berapa tahun? Saya mulai 20 tahun. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Mungkin pertama pertanyaannya dari Mas Rusin, silakan. Apa sih yang membuat mbaknya melakukan bullying terhadap orang itu, apa sih motifnya? Kenapa gitu? Baik, saya ingin menjawab. Kalau motif yang membuat saya melakukan bullying itu awalnya saya tuh suka kayak frustasi gitu loh, kesel sama diri sendiri. Nah, karena untuk melampiaskannya itu, jadi saya tuh kayak melampiaskannya tuh ke orang lain. Jadi rasa frustasi, rasa keselnya tuh hilang dalam seketika gitu. Karena Iya, benar. Jadi di situ juga aku kayak ngerasa tuh kayak saya tuh ngerasa kayaknya nih kalau aku ngelampiasin ke orang itu kayaknya saya tuh merasa puas, terus juga kayak kayaknya bisa nih jadi lebih kuat rasanya kayak gitu. jadi kayak punya kekuatan. Iya, bukan, ya maksudnya kekuatan gitu deh. Gimana sih perasaan kamu tuh kalau misalnya saya membuli orang tuh, apa yang dirasain gitu? Kalau perasaan ya, Iya. kalau perasaan saya tuh kayak lebih pertama sih rasa senang ya, kayak puas yang Puas tadi ya, yang ya, pertanyaan itu orang, puas. ya. Terus kalau yang kedua itu rasanya tuh kayak pertama tuh kayak merasa lebih tinggi gitu, kayak merasa kita bisa mengontrol seseorang dari cara saya ngebully itu. Tapi kamu sadar nggak sih bahwa tindakan kamu tuh menyakiti hati orang tersebut? Maksudnya waktu itu mungkin nggak sadar ya, waktu nggak sadar. Terus pas kesini pas saya ngerasa ada lagi sebelumnya kenapa yang menjadi alasan saya itu bisa ngebully juga, karena waktu itu juga saya pernah ngerasa dibully dan saya tahu itu perilaku saya itu kayak salah. Nah makanya pas tadi kakak nanya sebenarnya sadar nggak sih, sebenarnya sadar, tapi gimana cara melampiaskan itu ya, mungkin kayak ternyata kalau dikeluarin juga senang juga, jadi kayak ini loh yang mereka rasain waktu itu ngebully saya. Tapi perasaan mbaknya waktu ngebully itu senang tuh. Tapi mbak mikirin nggak sih itu apa dampak buat korbannya itu? Apa cuma buat kesenangan pribadi gitu, nggak mikirin dampaknya buat korbannya gitu? Enggak sih, waktu itu enggak. Tapi pas mungkin kalau sekarang, kalau dipikir-pikir kayak, kayaknya nggak baik nih untuk kayak untuk kehidupan dia selanjutnya. Pasti punya trauma kayak saya dan bisa jadi saya melahirkan pembuli-pembuli baru. Jadi bagaimana mbaknya berpikir untuk mengubah perilaku bullyingnya itu? Perilaku bully siapa ya? Saya sendiri atau orang? Selaku pelakunya gitu. Saya. Gimana cara merubahnya gitu? Merubahnya itu Ya supaya mbaknya nggak ngebully orang lagi. Intinya cara men-stopnya dah. Ya. Lebih ke dipikir dulu sih. Kalau misalnya kayak kita nih berbuat sesuatu, kira-kira nih berdampak kepanjangan nggak? Misalnya kalau kita kayak saya contohnya, saya misalnya waktu itu kan saya dibully. Nah itu kan saya nggak mikirin gimana nanti dia menjalani hidupnya atau dia akan membekas kayak misalnya dia nanti dia misalnya saya nggak tahu nih, misalnya saya ngumpetin sendalnya gitu. Nah saya nggak ngeliat nih gimana dia ini nanti pakai sendalnya gimana. Saya cuma mikir nanti dia pulang ini dengan kaki nggak pakai sendal gitu. Padahal saya nggak mikir kayak dia bakalan ketakutan lah kayak gini. Kayak misalnya saya juga pernah kayak kunciin orang di kamar mandi, itu kan saya cuma dia bakal kunci, tapi saya nggak mikirin gimana nanti dia kena ada kecoa atau apa, kayak nggak itunya. Nah mungkin kalau sekarang itu intinya kayak saya tuh berpikir perilaku yang dilakukan sekarang itu kayak bagaimana sih nanti kalau, terus juga kayak bagaimana nanti ke depannya, terus juga bagaimana kalau kita diposisikan menjadi orang yang tersebut. Tapi pengalaman mbaknya itu
kan di pertanyaan sekarang kan tentang apa pelaku bullying, apakah mbaknya dulu pernah dibully atau pernah di apa gitu waktu dulu? Sampai akhirnya mengegaskan lagi ke orang. Kan tadi saya udah pernah bilang, saya juga pernah Oh, dibully. pernah. Jadi saya dilahirkan oleh si pembuli sebelumnya dan menjadikan saya menjadi si pembuli. Nah, makanya saya sekarang berpikir, apa mungkin saya baru berpikirnya sekarang setelah saya udah ibaratnya stop lah. Iya, Kayak, iya, iya. saya melahirkan dia jadi pembuli baru nggak sih ya, kayak saya dulu gini gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Baik, di sini kami dengan salah satu korban pembulian. Sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Umurnya berapa tahun? 19 tahun. Apa sih yang Mbaknya rasain saat dibully itu? Waktu dibully sih rasanya malu. Kalau itu gede ini. Kayak sedih banget pembuli dari ini. Benar, tapi Gue nomor 3. Rasanya kan? ya udah gue mau takut lupa. Oke. Kalau tanya lagi. Bocil. Tadi gue nomor 2 ya. Lama banget. Ini gue cari Mungkin Mbak Zahra apa sih yang dialami itu saat apa yang dirasakan gitu saat terjadi pembulian? itu rasanya ya itu malu, sudah sedih, jadi gak percaya diri gitu karena dijauhin sama teman-teman. Berapa lama sih kamu ngalamin bully itu? Kurang lebih waktu SMP ya, kayaknya setahun ya udah. Itu gimana itu ceritanya? Nggak tahu ya kenapa, kayaknya aku aneh atau gimana di kelas jadi dijauhin sama temen-temen gitu. Kalau misalnya siapa sih yang ngelakuin bully-nya tuh? Awalnya dari teman-teman, terus Iya. lama-lama menyebar, jadi banyak kesangkatan kayak pengen jauhin aku. Emang kamu waktu sekolah aneh gitu? Kayaknya aneh ya, jadi pada iri apa gimana ya. Mungkin ada kesirikan tersendiri ya. Jadi ngebully ya. Rasanya gimana saat itu? Jadi rasanya kan aku jelasin kayak malu, sedih ya, terus rasanya kayak nggak percaya diri, kayak kadang jauhin aku. Tapi waktu terjadi pembulian, apakah kamu cerita gitu ke orang-orang, ke orang tua gitu atau ke guru saat itu? Enggak sih. Atau diam aja gitu? Awalnya diem aja, Diem aja. tapi karena Lama-lama. nangis terus di kamar kan, jadi mencoba memberanikan diri untuk cerita ke orang tua, ke teman dekat, sama ke wali kelas. Gitu. Terus tanggapan dari mereka gimana itu? Ya sih dibawa ke ini ya, langsung ke wali kelas gitu, dikasih tahu biar ada tindakan selanjutnya. Tapi apa aja sih hal-hal yang kamu butuhkan biar merasa aman dari didukung saat bullying itu? Aku tuh cuma pengen ditemenin ya, terus ada yang nggak sama dengerin gitu kalau misalnya aku curhat atau apa gitu sih, biar merasa ditemenin. Oh, berarti butuh seseorang gitu Itu support. biar bisa ada teman bercerita. Betul, sama Kamu tetap gengsi banget ini katanya ya. Iya. Tapi apakah sekarang masih menjadi korban bully atau Mbak Zahra itu berubah jadi si pembulinya itu? Enggak dong, enggak Enggak. dong. Enggak. Cuma masih trauma aja. Masih trauma. Jadi Tapi apakah sekarang masih menjadi korban bully atau Mbak Zahra itu berubah jadi si pembulinya itu? enggak dong, enggak Enggak. dong. Enggak. Cuma masih trauma aja. Masih trauma. Jadi nggak percaya sama orang aja. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau sama laki-laki percaya. Enggak, itu lagi tidak. Jadi intinya itu Mbak Zahra itu butuh seseorang, butuh teman biar ada teman curhat, laporan-laporan begitu. Betul. Ya. Support juga ya dari keluarga, sahabat. Tapi waktu terjadi pembulian itu apa Mbak Zahra itu udah punya teman atau nggak berani terbuka atau gimana itu? Itu nggak berhasil kali sih, karena dari awalnya dijauhin ya. Jadi gue tertutup.
Jadi untuk diri untuk diri sampai sekarang itu masih sekarang enggak. enggak tidak korban. Ya udah mungkin begitu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya buat Mbak Zahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.